Balik lagi di Suka Review Teknologi. Nah, kalian bingung ngonten sendiri tapi bisa menghasilkan duit 1M. Kalau kalian pengen tahu caranya, tonton video ini sampai selesai. Nah, gini teman-teman. Jadi kali ini aku nggak akan nge-review produk atau barang, tapi aku akan memberitahu kalian tentang sesuatu manfaat aplikasi yang dimana aplikasi ini bakal kayaknya bisa menjadi kalian menjadi miliarder. Nah, pokoknya itu. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk kalian yang para konten kreator, apalagi yang masih pemula ya. Soalnya aplikasi ini banyak sekali keuntungannya bagi kita dan banyak juga fitur-fitur gratis di dalam aplikasi ini. Jadi aku akan mereview tools yang ada di AI. Sebelum aku nge-review tools yang ada di AI, aku akan memberitahu kalian AI itu apa. Pasti banyak yang belum tahu nih apa itu AI. AI itu adalah sebuah tools atau web yang udah dibuat sama orang-orang luar negeri. Aku nggak tahu siapa namanya. Intinya AI ini kayaknya bisa dibilang lebih pintar daripada kita. Tapi kalau lebih pintar dari kita, kayaknya kita nggak perlu sekolah nih. Kita kayaknya pakai AI juga udah cukup tuh. Tapi jangan tetap sekolah. Pendidikan nomor 1. Oke. AI itu adalah kecerdasan bantuan. Itu yang dibuat di dalam web atau tools. Nah, apa-apa aja tools yang akan aku review untuk kalian semua. Jadi kalian bisa tahu nih gunanya tools-tools yang ada di AI itu apa-apa aja. Nah, kebetulan tools yang aku akan review ini adalah tools yang akan membantu kalian untuk menjadi salah satu konten kreator, apalagi yang pemula. Ini penting nih bagi pemula. Dan kalian kalau mau mendapatkan uang 1 miliar yang tadi aku bilang di awal, kalau kalian menjadi konten kreator itu mudah dengan menggunakan tools yang ada di AI ini. Apa aja tools yang ada di AI ini? Aku akan mereview 5 tools. Yang pertama itu ada ChatGPT AI, yang kedua Leonardo AI, yang ketiga Adobe Podcast AI, yang keempat ada Adobe Firefly AI, dan yang kelima itu ada Song.id AI. Dari 5 itu pasti kalian banyak yang belum tahu apa-apa aja manfaat dari 5 tools ini. Untuk tools yang pertama nih teman-teman, itu ada tools ChatGPT. Tools ChatGPT ini bisa dibilang sangat membantu kerjaan kita, apalagi untuk teman-teman yang masih kuliah, sama menurut aku teman-teman yang menjadi konten kreator ini juga ChatGPT sangat membantu sih. Salah satu contohnya nih ya, ChatGPT itu bisa membantu kita untuk membuat segala ringkasan yang pengen kita buat. Misalnya nih kita ketik, aku kan salah satu pekerja di industri kreatif ya. Jadi kadang aku pengen buat ide konten atau skrip, itu menggunakan ChatGPT bisa. Ini salah satu contoh, aku akan membuat salah satu cerita tentang kisah cinta seorang remaja nih ya. Kisah cinta seorang remaja yang bunuh diri gara-gara diputusin pacar. Kok aku typo terus ya? Putusin pacar. Nah, kita lihat nih ya teman-teman ya. Di sini ChatGPT-nya ini bisa meringkas semua cerita yang udah aku ketik nih. Nah, kita lihat. Nah, kisah cinta yang tragis seperti ini memang sering terjadi tema dalam bla 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 itulah. Jadi ChatGPT itu bisa merangkai, hebat ya, bisa merangkai, padahal aku hanya ngetik dikit doang, tapi hasil yang udah dia buat nih banyak kan. Ini ceritanya ya, mereka bisa membuat cerita tentang kisah cinta seorang remaja yang bunuh diri sih. Nah, itu salah satu kehebatan ChatGPT. Dan aku juga biasa minta bantuan ke ChatGPT ini untuk menggarap skripsi aku. Jadi kan di skripsi itu biasanya ada ringkasan-ringkasan atau apa gitu. Aku kadang bingung nih merangkai kata-katanya yang baik dan benar itu kayak gimana. Jadi aku minta bantu ChatGPT untuk merangkai kata. Aku hanya ngetik intinya saja, ChatGPT udah meringkas semua kata-kata yang aku ketik tadi. Untuk yang kedua itu ada tools Leonardo AI. Tools Leonardo AI ini bisa dibilang hampir sama kayak Canva atau Photoshop. Cuman kalau untuk Photoshop lebih ya, kita kadang ngeditnya butuh effort ya, kadang memilah terus nambahkan teks atau apa gitu. Nah, enaknya di Leonardo AI ini kita hanya pakai teks doang, itu kita bisa munculin gambar apa yang pengen kita mau gitu. Apa yang pengen kita mau, apa yang kita pengen. Nah, itu yang benar. Nah, jadi dengan ketikan kita bisa menimbulkan gambar yang kita pengen. Nah, juga di Leonardo ini beda sekali sama Midjourney. Midjourney kan prabayar ya. Tapi kalau di Leonardo ini ada fitur-fitur gambar itu bebas diambil. Nah, untuk ini banyak sekali gambar-gambarnya nih. Gambar free semua ya. Waduh, kok cantik-cantik free nih. Nah, ini bebas kalian ngambil. Ini free kok. Tapi ada satu yang menganjal di Leonardo AI ini. Di Leonardo AI ini ada
fitur. Ini Leonardo ini memang gratis, tapi kita harus meriset dalam 12 jam pemakaian dulu baru kita bisa menggunakannya lagi gitu. Beda sama Midjourney kan, Midjourney itu semua gambar-gambar yang kayak gini nih prabayar. Ini gratis, cuman minusnya kita harus meriset aplikasi ini selama 12 jam dulu. Itu tokennya maksudnya. Selama 12 jam dulu baru bisa digunakan lagi, dan ini nggak prabayar. Nah, untuk linknya ini ya, .id leonardo.ai. Untuk kita menambahkan gambar dari teks itu kita masuk ke Canvas Editor. Nah, ini kita coba ya. Kita mengubah foto ini menggunakan teks. Apakah bisa berubah? Inilah kita melihat kehebatan Leonardo AI. Kita coba melebarkan backgroundnya ya. Widen. Aduh, aku kok ngetik salah-salah terus ya. Widen the photo. Kita coba apakah bisa. Nggak perlu pakai Canva, nggak perlu pakai Photoshop. Kayaknya ini bisa deh buat kita ngelebarin backgroundnya. Daripada kalian harus capek-capek buang waktu atau butuh effort buat buka Photoshop, buka Canva, mending pakai Leonardo ini. Nah, lihat hasilnya. Ya nggak begitu rapi sih, cuman kalau dilihat dari jarak 1 km ini nggak kelihatan kok gradasinya. Masih dibilang worth it lah. Hanya dari teks kita udah bisa membuat background sehebat ini. Nah, ini menurutku rekomen banget sih kalau Leonardo buat kalian yang pengen simple. Mungkin ya ada kalian yang kerja di industri kreatif, punya klien yang mendesak buat harus ngerjain foto atau feed Instagram harus secepat mungkin. Nah, kalian bingung dan capek harus membuka Photoshop atau Canva. Jadi kalian punya solusinya Leonardo AI. Nah, itu ya untuk Leonardo AI. Untuk yang ketiga nih, itu ada Adobe Podcast. Aku bisa dibilang sangat kalau Adobe Podcast ini sangat senang menggunakan Adobe Podcast. Konten di luar outdoor itu kan biasa banyak angin-angin ya. Jadi kalau angin-angin itu kan mengubah suara yang awalnya bagus jadi banyak noise atau apa gitu. Angin ini banyak kebisingan. Jadi aku biasa lebih memperbaiki suara konten-konten gue atau suara-suara video yang udah aku buat itu pakai Adobe Podcast. Soalnya Adobe Podcast ini lumayan simple, cuman masih prabayar. Ini kita lihat ya. Nah, ini aku udah masukin salah satu voice-nya, suaranya. Ini dari suara Smartphone Home kemarin. Nah, untuk kalian yang belum pernah nonton video konten kami yang kemarin itu tentang Smartphone Home, itu editingnya bagus banget sumpah. Jadi kalian wajib nonton sih. Ini suaranya aku pakai buat kita coba di podcast Adobe AI. Ini nama linknya podcast.adobe.com. Kok banyak dotnya ya? Nah, ini yang aku bilang tadi premium. Adobe Podcast ini masih prabayar ya. Iya. Jadi kita kalau pengen menggunakan Adobe Podcast ini lebih banyak fitur, kita harus bayar dulu. Sayang ya, padahal simple tapi kok harus bayar. Nah, satu juga kekurangannya ini. Nah, ini untuk kekurangannya. Batas penggunaan atau durasi yang kita masukin di sini itu hanya 2 jam. Nah, selebihnya dari 2 jam itu nggak bisa. Nah, bisa kita menggunakannya lagi, tapi harus reset dulu beberapa hari baru kita bisa menggunakan Adobe Podcast ini yang voice-nya durasinya sampai 2 jam. Nah, itu kekurangannya ya, kok kayak gini banget sih, padahal simple loh makanya. Nah, itu ya. Nah, ini udah aku masukin voice smartphone kemarin. Kita dengerin voice-nya sebelum kita change apakah bagus. Wani ae upload lo berlan. Iki lho wis jam 4 kate mulai kurang upload. Mangane. Piye? Nah, gimana suaranya masih banyak noise kan? Kita ubah, kita masukin ke Adobe Podcast. Apakah masih banyak noise? Ini ya cara ngubahnya. Ini ada ketik-ketik ini. Kita dengerin. Lembor. Gimana, enak nggak? Lebih halus gak sih suaranya? Upload. Sendiri internet nggak iso, santai. Nah, kita ulangi lagi, kita dengerin lagi ya. Nanti Rex. Mulia. Nah, gimana, banyak noise kan? Tapi kita dengerin lagi nih. Setelah kita tekan ini, apakah masih banyak noise-nya? Waduh, parah kali ini internet ini. Lihat, upload aja nggak bisa, deadline udah banyak, gimana ini? Ih, kebetulan. Enak nggak suaranya? Enak kan? Setelah kita masukin ke Adobe Podcast. Nah, jadi itu untuk teman-teman yang nggak mau ribet atau nggak mau pusing mikirin suara yang udah kalian record banyak noise, masukin aja ke Adobe Podcast. Nah, cuman ada 2 minus, prabayar dulu, dan satunya hanya durasinya nggak boleh lebih dari 2 jam. Semisalnya lebih dari 2 jam itu nggak bisa dipakai dan kita harus meriset ulang lagi. Kalau nggak salah 4 hari sih.
sih. Kita harus ngeris ulang 4 hari dulu baru kita bisa pakai dari durasi 0 lagi. Untuk yang keempat nih, ini salah satu tools AI yang menurut aku paling favorit banget sih. Soalnya aku ilustrasiku kadang aneh. Maksudnya aneh bukan yang negatif gitu ya. Maksudnya aneh ini, aku nih pernah ngayal nih. Fotoku pertama di kolam renang misalnya. Tiba-tiba aku pengen ngubahnya di gunung. Nah, pakai Adobe Firefly bisa. Aku pikir halusinasiku nggak pernah dipikirin orang. Rupanya udah jadi Adobe Firefly aja nih. Adobe Firefly AI. Kalian mau nggak lihat aku ngubahin foto yang awalnya biasa aja, foto ramai-ramai tapi backgroundnya jadi gunung. Cara mengubah background ini gimana? Itu menggunakan teks doang. Mudah banget. Ini ya, kita lihat ya. Kita ambil dulu foto ini deh, foto ramai-ramai, foto teman-temanku. Nah, ini fotonya. Kita remove dulu nih background yang mau kita ubah. Kita remove dulu. Nah, aku ngubahin foto ini jadi kemana ya enaknya ya? Ke gunung aja ya, biar kayak mereka nih foto di bawah gunung gitu. Nah, ini mountain N kurang N. Nah, kita lihat apakah ada perubahan. Nah, ini untuk gambarnya. Bentar, kita lihat dulu. Oh iya, aku lupa. Untuk linknya ini ya, firefly.adobe.com. Ini kayaknya masih prabayar juga deh. Nah, masih prabayar ini. Coba kita lihat bentar ya, masih prabayar. Nah iya, masih prabayar. Ini harganya nih 74.000. Jadi kalian kalau mau menggunakan Adobe Firefly ini prabayar. Nah, ini udah berubah kan? Ini gunung mana ya? Gunung Salak atau Gunung Semeru ini? Kalian pengen nah, kita bisa merubahnya. Nih yang awalnya nggak ada ini, tiba-tiba ada ini, terus ada gunung. Kok kayaknya rapi banget ya? Sumpah rapi banget nih. Jadi kita kalau mau ngubahin background nggak harus capek-capek gunain Photoshop sih. Kita pakai ini juga bisa. Ya lumayan rapi sih ini. Nah, gradasinya nggak kelihatan, ya kan, rapi kan. Nah, keren banget sih sumpah. Nah, itu untuk Adobe Firefly. Ini aku masuk ke mana nih? Ini fitur Adobe Firefly yang generative fill. Ini banyak kok fiturnya. Ada text effect, generative recolor, text to template, text to vector grafik. Ini juga ada teks ke gambar. Jadi kalian kalau pengen berhalusinasi nih gambar kalian pengen berhalusinasi gambar kalian nih, kalian pengen punya gambar tapi kalian berhalusinasi nggak pandai nih buat gambarnya gimana, kalian tinggal ketik aja apa gitu, terus gambarnya muncul kok. Nih, ini di sini ya, di teks gambar. Kalau yang mengubah background kayak punya aku tadi itu di generative fill. Nah, itu gila ya, keren-keren banget. Kok mereka tuh bisa mikir yang pernah kita pikir kayak Adobe Podcast, terus Firefly, terus apalagi tadi. Nah, itu kok mereka kemampuan manusia yang sebenarnya hanya di pikiran doang itu mereka ubah di AI. Hebat banget sih. Aku suka banget sama orang yang pembuat kayak gini. Nah, ini untuk yang kelima nih. Karena aku salah satu penggemar musik, jadi aku sangat suka dengan tools AI yang satu ini. Itu Song AI. Jadi di Song AI ini adalah salah satu fitur untuk membantu para musisi ya, mungkin ya. Para musisi yang pengen buat lagu. Cuman kayaknya ini fiturnya hanya bahasa Inggris doang deh. Jadi kayaknya bahasa Indonesia belum ada fiturnya. Soalnya aku coba-coba pakai bahasa Indonesia nggak terdeteksi. Jadi pakai bahasa Inggris bisa. Kalian mau lihat apa-apa aja yang ada di fitur Song AI ini? Nih ya. Ini nama webnya app.songair.ai. Nah, ini tampilan depan Song AI. Di sini ada beberapa fitur: pop, hip hop, cafe, piano, rock, country, children, sama can. Nah, jadi dari beberapa fitur ini kita bisa membuat lagu di sini. Dengan kita ketik aja tema lagu yang pengen kalian buat itu apa. Nah, nanti si Song AI ini bisa membuat lagu yang kalian pengen dari tema yang kalian masukin tadi. Mulai dari instrumennya, mulai liriknya itu lengkap. Nah, kita coba ke pop ya. Aku pengen membuat lagu tentang cinta membuatku sedih. Coba, tapi harus pakai bahasa Inggris. Love makes kok aku kalau ngetik kayak gini ya? Makes me cry. Kita lihat hasilnya bagaimana. Ini aku buat genre pop ya. Ini Love Makes Me Cry. Judulnya Cinta Membuatku Sedih. Biasanya kalau pakai bahasa Indonesia nggak mau. Nah, ini udah jadi nih lirik-liriknya. Love is a light singing so bright. Nah, ini setelah sudah jadi liriknya kita render. Tunggu 30 detik dulu. Kita
kita akan mendengarkan bagaimana hasil dari lagu yang udah kita buat. Kok simple? Kayaknya kalau kita buat lagu tuh simple banget ya kayak gini. Cuman kalau kita dengerin orang buat lagu, liriknya tuh dalam banget, nusuk banget. Tapi kok kalau di sini mudah, aku baru mikir si Song R nih rupanya lebih pintar daripada aku. Kok aku lalu menjatuhkan diri aku sendiri ya? Maaf ya teman-teman, bukan kayak gitu. Tapi memang kenyataan kayak gini. Dia lebih pandai buat musik daripada aku. Dari instrumennya, liriknya. Sedangkan aku lirik satu lagu aja belum dapat. Ini udah dapat. Kita dengar ya. Ini pop nih. Ini biasanya udah. Love is a light shining so bright, fills up the sky both day and night. Asik ya lagunya ya. Ta-na-na-na-na-na. Kayak lagu ta-na-na-na-na-na. Pernah dengar lagu itu nggak sih kalian? Dengar. But when it's gone, tears start to cry. Love makes me cry. Oh, love makes me cry. Nah, Love Makes Me Cry ini kan yang udah aku tulis dari awal tadi, masukkan ke sini. Jadi Love Makes Me Cry itu hanya tema. Mereka yang mengatur jalannya Love Makes Me Cry ini gimana. Udah jadi instrumennya, udah jadi liriknya, pokoknya udah klub deh, udah jadi musik. Ini durasinya 1 menit. Every high or low means a long goodbye. Every sweet dream under the sun. In my heart's core where. Nah, keren banget ya sumpah. Ini aku udah kembali ke fitur awal. Kayaknya, sepertinya ini aku belum login ke akunku, tapi ini masih udah bisa digunain. Kayaknya tanpa login ini bisa. Soalnya aku belum login, tapi aku udah bisa gunain tadi. Jadi kalau belum login aman kok ini. Tenang, ini fitur sangat membantu kalian untuk menjadi musisi. Semoga kalian yang menonton video ini dan setidaknya salah satu Song R ini menyangkut di kalian dan kalian menjadi musisi mungkin ya. Berkat video ini, wah keren banget sumpah. Nah itu ya teman-teman ya, dari 5 tools yang aku lihatkan ke teman-teman dan aku review ke teman-teman tadi, mana menurut kalian yang paling bikin kalian tuh wow, ini gila sih, ini keren banget sih gitu. Nah aku kadang heran sama orang-orang di luar sana ya, mereka tuh udah jauh mikirnya daripada kita. Kita nih masih di 0 km nih, sedangkan mereka tuh udah di 20 km ke depan gitu loh. Kok mereka bisa lebih maju daripada kita, sedangkan kita masih padahal kayak fitur-fitur yang udah aku jelasin ke teman-teman, tools AI yang udah aku jelasin ke teman-teman itu aku baru mikir di otak, sedangkan mereka udah makin ke depan buatnya. Ini hebat sih, respect buat mereka. Untuk teman-teman yang ngelihat fitur-fitur ini, tools yang aku udah review, mana nih menurut teman-teman yang paling wow, paling di luar nalar gitu? Tolong komen di bawah ya. Segitu dulu video dari aku tentang tools AI. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe konten-konten kami supaya kami juga lebih bersemangat nih buat konten. Soalnya tanpa support dari kalian, kami hampa. Suka review jujur, biar kamu nggak salah jalur. Takut kalau salah jalur. Bye-bye. Aku lanjut dengerin musik ya.